Karena seringkali kita berpikir ujian itu adalah hukuman. Padahal ujian bisa jadi adalah tanda cinta. Tanda bahwa Allah masih memperhatikan kita, menginginkan kita naik derajatnya, menginginkan kita kembali mendekat ketika hati sudah mulai jauh. By the way, Assalamualaikum. Halo, aku Nafisa. Selamat datang di ceritaku, dan yakinlah jika video ini ada di beranda kamu, bisa jadi itu bagian dari proses menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin saat ini kita sedang berada di fase berat, fase bingung, atau fase kehilangan. Jadi hari ini aku mau berbicara tentang sesuatu yang pasti ditemui setiap orang. Tidak peduli ia siapa, sekuat apa ia terlihat, setegar apa ia berusaha berdiri. Yaitu tentang ujian hidup, tentang sikap seperti apa yang harus kita ambil ketika Allah menguji kita. Maka hari ini mari kita renungkan bersama, yaitu apa sikap terbaik untuk kita ketika hidup tiba-tiba terasa berat, kiranya sedang diuji. Sikap yang pertama adalah mengadukan segalanya kepada Allah. Saat ujian datang, manusia sering punya sesuatu kebiasaan, seperti mencoba kuat sendiri, berusaha menahan tangis, padahal sebenarnya dada ini terasa sesak. Berusaha terlihat baik-baik aja, padahal hati penuh luka. Kita lupa bahwa Allah tidak meminta kita menjadi sosok yang pura-pura kuat. Bisa jadi Allah hanya meminta kita mengadukan segalanya kepada Allah. Kadang kita bingung mau cerita ke siapa, ada masalah yang tidak mungkin kita bagi kepada sesama manusia manapun. Ada ganjalan yang ketika ingin diucapkan, rasanya tuh kayak sakit, dikit-dikit nangis. Tapi manusia itu kadang tidak mengerti. Dan di titik itu, sikap terbaik adalah mengadukan segala masalah yang kita punya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceritakan seperti kamu cerita pada seseorang yang paling mencintai kamu. Kamu boleh menangis, kamu boleh gemetar, kamu boleh kehilangan kata-kata, karena Allah itu tidak menilai kepandaianmu bercerita. Allah hanya melihat hatimu yang kembali kepadanya atau bertaubat. Jadi bukan berarti ketika kita bertaubat kita habis melakukan maksiat. Enggak. Justru ketika diuji, ketika kita merasa hidup terasa berat, kita dianjurkan untuk bertaubat, karena Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Dan teman-teman, ketahuilah bahwa hadiah pertama dari curhat Allah bukan solusi yang langsung datang celing gitu aja, tapi sebuah ketenangan. Allah itu meletakkan rasa damai di hati yang sebelumnya penuh badai. Hati yang tadinya berisik tiba-tiba bisa menjadi sunyi, apalagi kalau misalnya kita bercerita atau curhat kepada Allahnya di sepertiga malam. Sunyi yang membuat kita mampu bernapas lebih dalam, berpikir lebih jernih, dan berdiri lebih tegak. Setelah itu, baru Allah akan membimbing langkah kita dengan cara Allah. Dan kita sebagai manusia tidak tahu bagaimana caranya Allah. Kita sebagai manusia hanya menjalankan sesuai dengan ketetapan dan takdir yang Allah berikan. Mungkin jalannya pelan-pelan, lembut sekali, sampai akhirnya doa kita diwujudkan dalam keadaan yang paling baik menurut Allah. Kemudian sikap yang kedua adalah merenungi bahwa ujian tidak menghalangi keajaiban. Mungkin saat hidup terasa berat, seringkali kita ini bilang bahwa udah nggak mungkin, mustahil, aku udah nggak sanggup, kayaknya jalannya sudah tertutup atau buntu. Padahal teman-teman, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ujian tidak pernah dirancang untuk menghentikan perjalanan kita. Justru ujian itu dirancang untuk membuka mata kita bahwa segala sesuatu itu terjadi bukan karena kemampuan kita, tapi karena kuasanya Allah. Dan teman-teman, sesuatu yang tampak mustahil bisa jadi menjadi sebuah kenyataan jika sikap hati kita ini benar. Misalnya kita bertafakur kepada Allah, merenungi apa yang sudah kita lakukan, dan kita merenungi bahwasannya hidup ini tujuannya hanya beribadah kepada Allah. Karena aku pernah mendengar salah satu ayat yang bunyinya seperti ini. Tidaklah Allah ini menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Nah, itu adalah salah satu bentuk tafakur yang paling indah. Teman-teman, Allah itu tidak butuh waktu lama untuk membolak-balik keadaan. Bahkan dalam sekejap aja, Allah tuh bisa mengubah gelap menjadi terang. Maka, keyakinan kita kepada Allah adalah fondasi yang kuat untuk membuat keajaiban itu menjadi sesuatu yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah yang sering banget kita tidak sadari,
yaitu sikap respon pertama saat ujian itu sangat menentukan. Mungkin di momen pertama, di detik pertama, kita mendapat kabar buruk, misalnya kehilangan sesuatu, disakiti seseorang, atau menghadapi rasa takut. Nah, disitulah Allah akan menilai hati kita, apakah kita marah, apakah kita mengeluh, atau menyalahkan keadaan. Tetapi Allah akan menguji kita, meski dalam hati hancur, ketika kita mencoba berkata, "Ya Allah, aku ikhlas." Dan harus diingat bahwa ikhlas itu bukan berarti tidak sakit. Ikhlas itu menurutku lebih menahan diri agar tidak protes pada takdirnya Allah. Kita menahan diri dari ucapan yang bisa merusak doa. Kita menahan hati agar tidak berprasangka buruk kepada Allah. Aku pernah dengar salah satu teman aku, dia tuh bercerita. Dia tuh sudah kerja 3 bulan di sebuah perusahaan, dan itu perusahaannya sangat nyaman ketika dia bekerja. Tiba-tiba orang yang resign, yaitu orang yang digantikan sama temanku ini, dia datang lagi. Akhirnya teman aku ini disuruh mengundurkan diri karena orang yang lama itu udah datang lagi gitu. Ya memang menurut dia ini tuh tidak adil, karena kan orang yang udah resign harusnya jangan balik lagi dong, karena itu adalah keputusan yang final. Akhirnya dia dijemput pulang sama ayahnya. Dia nangis sejadi-jadinya, dia patah hati, tapi dia tetap bilang, "Aku ikhlas ya Allah, jika ini takdirmu aku akan menerima. Tapi setelah ini aku minta sesuatu yang besar atau hadiah dari engkau." Dan teman-teman, keajaiban terjadi. Apa yang ia minta terwujud lebih cepat dari dugaan, karena begitulah janji Allah. Siapa yang memperbaiki respon pertamanya, Allah akan memperbaiki akhir ceritanya. Sikap yang keempat adalah kita harus menyadari bahwa ujian akan berulang jika kita tidak belajar. Kadang kita merasa hidup ini seperti mengulang ujian yang sama, masalah yang sama, rasa sakit yang sama, orang yang sama, bahkan peristiwa yang sama. Seolah-olah hidup ini memutar film yang tidak kunjung selesai. Padahal seringkali terjadi karena kita belum belajar dari ujian sebelumnya. Ketika kita marah, ketika kita mengeluh, ketika kita membangkang terhadap takdir Allah, dan ketika kita hanya fokus pada rasa sakit dan bukan pada yang Allah ingin ajarkan, maka bisa jadi hal itu yang membuat ujian kembali dan kembali lagi. Teman-teman harus diingat bahwa Allah itu tidak menyiksa kita. Allah itu hanya ingin kita lulus. Ya sama seperti ujian. Kalau misalnya kita nggak lulus, kita disuruh ujian ulang. Dan untuk lulus ujian, kita perlu mengubah cara pandang, belajar melihat ujian dari sudut pandangnya Allah, bukan dari kacamata ego kita sebagai manusia yang penuh dengan luput dosa. Mungkin kita bisa mulai dari belajar berkata seperti, "Ya Allah, apa yang ingin engkau tunjukkan melalui kejadian ini? Apa yang harus aku perbaiki?" Ketika kita mampu berdamai dan memahami hikmahnya, bisa jadi siklus ujian pun berhenti. Kita tahu bahwasannya Allah ini memberikan ujian bukan cuma buat iseng, tapi tujuannya untuk menguatkan kita, untuk mawas diri supaya di next hari itu tidak melakukan kesalahan yang sama. Kemudian sikap yang kelima adalah menjaga ucapan saat diuji. Teman-teman mungkin gak asing dengan kata ucapan adalah doa. Nah, jadi teman-teman, ucapan itu sebenarnya prasangka. Ucapan adalah energi yang mempengaruhi hati kita sendiri. Maka saat kita diuji, salah satu sikap terpenting adalah menjaga apa yang keluar dari lisan kita. Jangan merendahkan diri dengan berkata, "Aku emang gak layak bahagia, hidupku penuh sial, aku selalu gagal terus." Atau sampai keluar kata-kata, "Allah ini gak sayang sama aku." Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin ucapan kalimat itu hanya sekali aja, tapi secara tidak sadar kamu tuh sedang memblokir takdirmu sendiri. Karena teman-teman harus ingat bahwa Allah itu sesuai prasangka hambanya. Jika kita berprasangka buruk, kita berjalan menuju keburukan itu. Tapi jika kita berprasangka baik, Allah bukakan pintu dari yang tidak kita sangka-sangka. Mungkin saat diuji, lebih baik kita diam daripada mengeluarkan kata-kata gelap, atau lebih tepatnya istighfar. Dan kalau bisa berbicara, coba ucapkanlah kalimat tenang. "Aku yakin Allah sedang menata kebaikan." Atau "Allah tidak mungkin meninggalkanku." Atau teman-teman bisa ingat adalah salah satu ayat "Innamal usri yusra fa innamal usri yusra", bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Maka sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Ucapan yang baik ketika kita diuji adalah bagian dari
cahaya yang membimbing kita untuk lolos dari ujian yang Allah berikan. Kemudian, sikap yang keenam adalah kita percaya dulu, baru jalan itu akan dibukakan. Memang ujian seringkali membuat kita ingin melihat solusi terlebih dahulu sebelum yakin. Kita ingin bukti dulu baru percaya. Padahal teman-teman, keimanan itu tidak bekerja demikian. Kalau teman-teman masih ingat ketika kita masih kecil, di dalam kita belajar agama Islam, kita diajari untuk percaya dulu, baru Allah bukakan jalannya. Logika manusia itu memang ingin semuanya jelas. Ketika kita ragu, berarti kita mengunci pintu solusi kita sendiri. Jadi, saat diuji, jangan pernah berkata, bagaimana caranya? Tapi ucapkanlah, jika Allah berkehendak, pasti ada jalannya. Karena jalan Allah tidak akan pernah gagal. Allah bisa membelah lautan untuk Nabi Musa. Allah bisa menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan. Bahkan Allah bisa menghidupkan Nabi Ibrahim di tengah api. Jadi, apakah masalah yang kita lalui itu lebih besar daripada ujiannya para nabi? Tentu tidak, karena kita adalah manusia biasa. Jadi yang kita lakukan adalah beriman sebelum melihat solusinya. Karena Allah itu Maha Pemberi petunjuk. Kemudian sikap yang ketujuh adalah perbaiki jalur langit. Mungkin saat ujian menimpa, kita sering sibuk memperbaiki jalur dunia. Misalnya konsultasi ke banyak orang, membaca teori, mencoba berbagai cara. Itu adalah bagian dari ikhtiar dan memang kita harus berikhtiar. Tapi terkadang kita lupa bahwa ada jalur yang lebih kuat dari semua jalur, yaitu jalur langit, seperti perbaiki sholat, perbaiki hubungan dengan Al-Quran, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, hidupkan doa di waktu mustajab seperti setelah subuh, sepertiga malam, menjelang berbuka jika kamu berpuasa. Jadi teman-teman, memperbaiki jalur langit adalah tanda bahwa kita tidak hanya mengandalkan diri sendiri. Kita sedang menunjukkan bahwa kita percaya pada pertolongan Allah. Dan ketika kuasa Allah ikut bekerja, maka tidak ada kesulitan yang terlalu berat. Teman-teman, yang aku sebutkan adalah 7 sikap respon saat ujian datang. Jadi, hidup ini memang penuh ujian. Itu pasti. Tidak ada manusia yang bebas dari rasa sakit. Tapi yang membedakan satu orang dengan yang lain bukan jenis ujiannya, melainkan sikapnya. Jadi teman-teman, saat ujian datang, ingat 4 hal ini. Mengadukan kepada Allah, perbaiki respon pertama, menjaga ucapan, dan kuatkan jalur langit. Jika 4 sikap ini kita jaga, insya Allah keajaiban akan datang dalam bentuk yang paling indah. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Aku doakan semoga setiap doa yang kamu tahan lama di dalam dada, yang kamu bisikan dalam sujud, yang kamu tangisi saat tidak ada orang lain yang tahu, semoga Allah kabulkan dalam waktu yang dekat dengan cara yang membuatmu semakin yakin kepada Allah, atau istilahnya menambah keimanan kita. Teman-teman, aku minta maaf kalau ada salah kata dalam video ini. Kalau kamu suka dengan video ini, kamu boleh like dan komen. Tapi aku minta tolong komennya yang sopan ya teman-teman. Aku akhiri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.